اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بفضل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادة علي وعلوي وأصول وفروعهم وجميع الأولياء في هذا البلد. أنت تعلم بأسمائهم وأصولهم وفروعهم. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabir muta'al. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majlihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Walal musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa radah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadna bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Hadithun hasanun rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kita muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Amin Wanci Albar mata'anallahu bituli hayati wa umrih, wal Habib Alwi Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih, wal Ustad Jamal wa Ustad Farid wa jami'il pengurus Yayasan Masjid Al-Muttaqin dan seluruh para habaib, para asatidz, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan faraid, beberapa kewajiban, maka jangan kalian mengabaikannya. Dan Allah telah memberikan batasan, wa hadda hududa, maka jangan melangkahi batasan tersebut. Dan Allah telah mengharamkan sesuatu, maka jangan pernah melakukan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Dan Allah telah mendiamkan sesuatu sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena Allah lupa,
maka jangan mencari-carinya. Ini redaksi hadis yang ke-30 yang ada di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kalau kita analisa, hadis ini memuat perintah, yaitu faradha faraid. Jadi dalam agama kita ada yang namanya perintah-perintah. Perintah bisa dua. Yang pertama bisa perintahnya wajib, yang disebut dengan faraid. Yang kedua perintah sifatnya sunnah. Kemudian wahadda hududan, ada batasan-batasan hukum yang sudah diterangkan di pertemuan lalu, terutama dalam fiqhul jinayah. Kemudian Allah Ta'ala juga melarang atas melakukan sesuatu. Larangan sifatnya dua. Larangan pertama adalah haram, larangan kedua adalah makruh. Kemudian yang berikut sakata an asya, ada perkara-perkara yang Allah diamkan. Allah Ta'ala tidak menyatakan itu haram, begitu juga tidak menyatakan itu halal misalnya. Itu namanya syubhat. Kalau tidak ada perintah dan tidak ada larangan, maka itu namanya mubah. Jadi hadis ini mencakup tentang hukum-hukum syariat. Nah, hukum syariat satu hal yang sangat penting, sehingga ulama-ulama terdahulu, mereka yang memang menekuni bidang tasawuf sekalipun, itu mewajibkan untuk orang-orang yang ingin mengikuti tarekat harus diawali dengan pemahaman syariat secara komprehensif dan mendalam. Maka ada ungkapan mengatakan dalam kitab Hidayatul Azkiyah, as-syari'atu bila haqiqah atilah wal haqiqatu bila syari'ati batilah. Syariat tanpa hakikat maka akan lambat. Hakikat di sini bisa diartikan juga thariqah. Dan hakikat tanpa syariat adalah kebatilan. Jadi harus memadukan dua ilmu tersebut. Ini selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Malik bin Anas, lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Imamu Daril Hijrah, imamnya ulama-ulama yang ada di kota Madinah di zamannya, guru dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa, wa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang hanya mendalami ilmu tasawuf tanpa diperkuat dengan ilmu fikih, maka dia akan menjadi zindik. Arti zindik itu adalah merusak ajaran-ajaran Islam dari dalam. Dan siapa yang hanya memahami, memperdalam ilmu fikih tanpa memperhatikan dan mempelajari ilmu tasawuf, maka akan menjadi fasik. Fasik adalah orang yang keluar dari jalan kebenaran. Dan siapa yang mengkompilasi dua ilmu tersebut, menggabungkan dua ilmu tersebut, ilmu fikih dan tasawuf, faqad tahaqqaqa, maka agama ini akan benar. Ini pernyataan Imam Malik. Ulama-ulama terdahulu yang wusul ilallah, yang biasa kita sebut wali-wali Allah, pasti menguasai dua bidang ilmu ini.
Gak mungkin dia menjadi orang yang dekat dengan Allah sedangkan apa yang Allah atur dalam hukum dia tidak tahu. Dia gak bisa bedakan ini yang halal, ini haram. Kemudian menjadi wali itu la yumkin. Begitu juga hanya sekedar paham ini halal, ini haram, tapi hatinya penuh kotoran. Dia gak tahu cara mengobati penyakit-penyakit hati. Itu juga gak mungkin bisa dekat kepada Allah Ta'ala. Maka selalu ulama-ulama terdahulu mereka selalu memperhatikan dua sisi tersebut, baik secara zahir maupun batin. Kita tidak perlu jauh-jauh, misalnya di Ternate ya, dulu ulama besar, keturunannya banyak sampai saat ini, yaitu Al-Habib Muhammad ya, Syamsuddin Al-Muammar Kabir Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar ya, rahimahullah rahmatal abrar. Itu beliau mengajarkan cara niat mandi janabah. Beliau mengajarkan kurang lebih sigotnya itu nawaitu al-ghusla li raf'i al-hadatsil akbar jasadan wa ruha fardhan lillahi ta'ala. Yang kurang lebih artinya saya niat mandi al-ghusla, maksudnya mandi wajib li raf'i, untuk mengangkat hadas besar ya, secara jasad dan ruh. Nah, kalau bicara jasad fikih, para fuqaha tidak pernah membahas masalah isi hati, penyakit hati, nggak pernah. Konsep para fuqaha itu hanya nahnu nahkumu bizawahir wallahu ya'lamu bisarair. Itu konsep fuqaha. Kami menetapkan hukum yang zahir saja, yang kelihatan oleh mata ya, sehingga ketika ada seseorang minum khamar ya secara zahir haram, urusan berubah jadi susu itu tasawuf. Mau jadi susu tasawuf karena masuk bab keramat. Tapi secara zahir setiap orang yang meminum khamar siapapun dia maka statusnya haram. Itu fuqaha. Jadi jangan marah juga, itu benar juga. Karena apa? Konsepnya kami berhukum dengan sesuatu yang zahir. Tapi ketika beliau tambahkan, ini yang menarik nih, ruha, mandi janabah ternyata mengangkat hadas besar, bukan hanya fisik tapi ada juga hadas yang menempel di ruh. Itu sudah tasawuf ya, wajib karena Allah Ta'ala. Yang menempel di dalam ruh itu apa? Najis ruh, kotoran hati itu. Kotoran hati itu dianggap sebagai najis batin, janabah batin. Janabah yang menempel di ruh adalah dosa-dosa. Nah, di situ beliau padukan antara syariat dan hakikat. Jadi hakikat sebenarnya tidak perlu terlalu aneh-aneh. Di mana kita bisa perbaiki zahir kita tunduk dengan syariat, batin kita bersih, kemudian dipenuhi dengan zikrullah di situ, maka itu sudah disebut syariat dan hakikat. Maka poin penting di sini pengamalan. Kata Imam Ghazali, orang belajar ilmu sebanyak apapun tapi gak ada pengamalan, itu orang gila. Kata Imam Ghazali ya, al-ilmu bila amal junun. Ilmu tanpa amal suatu kegilaan. Lah kamu belajar itu untuk apa? Kuasai ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu ini, ilmu fikih, ilmu alat, nahwu, sorof, balaghah, ilmu tafsir, ilmu hadis, tapi gak mengamalkan. Itu kata Imam Ghazali gila. Ngapain buang-buang waktu? Karena haknya ilmu adalah amal. Wal amal bila ilm la yakun. Begitu juga amal tidak pakai ilmu la yakun, gak akan bisa.
Maka penting sekali antara syariat dengan hakikat, antara syariat dengan tarekat. Kalau dihitung-hitung, kalau tarekat, hakikat, ini guru-gurunya istimewa, diistilahkan mursyid, tidak mudah menemukan. Sehingga seandainya diwajibkan harus orang itu bertarekat dan harus orang itu berhakikat, maka kasihan umat Islam, banyak yang berdosa. Maka Dr. Said Ramdan Al-Buti dengan bijak mengatakan bahwa tarekat, begitu juga hakikat atau ma'rifat yang diistilahkan, itu hukumnya tidak wajib. Karena ini ilmu yang sangat mahal dan gurunya guru yang langka. Yang wajib bagi kita semua adalah apa? Syariat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Akan tetapi siapa menemukan guru yang memang di bidang tersebut, guru tarekat, dan gurunya benar, maka itu lebih sempurna. Kenapa Dr. Said Ramdan Al-Buti mengatakan tidak wajib? Karena kasihan kepada umat Islam ini, bahwa kalau seandainya wajib, siapa yang tidak bertarekat berdosa. Berapa banyak umat Islam yang tidak bertarekat? Bukan mereka tidak mau, tapi tidak menemukan mursyid. Sekalipun ada mursyid abal-abal yang ngaku-ngaku jadi wali. Akhirnya apa yang terjadi? Syariat ikut rusak. Maka mursyid pun, ahli tarekat pun, yang benar itu adalah mereka yang paham dalam masalah hukum dan mengamalkan hukum syariat dengan baik. Itu mursyid yang benar. Maka coba lihat Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i kan dikenal sebagai seorang ahli fikih, tapi hakikatnya ini levelnya wali, tarekat juga, mursyid juga, murabbi juga. Itu kalau baca kitabnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, terkagum-kagum tuh. Beliau mimpi masuk surga, Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Kemudian dalam surga beliau temukan ada istana-istana surga, di situ ada nama Al-Imam Abu Hanifah, istananya Abu Hanifah. Al-Imam Malik, istananya Imam Malik. Al-Imam Syafi'i, istananya Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad, istananya Imam Ahmad. Digambar istananya dalam kitab itu. Dan imam-imam Ahlul Bait juga punya istana. Al-Imam Ja'far Shadiq, Al-Imam Muhammad Al-Baqir. Kemudian ada jembatan yang nanti masuk ke istana, yaitu apa? Pengikut mazhab mereka. Nah, ini luar biasa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan innal faqiha huwal faqih bi fi'lih laisal faqih bi nutqih wa maqalih. Orang yang ahli fikih itu adalah yang mengamalkan, bukan hanya sekedar berbicara. Itu pengamalan. Jadi mursyid harus faqih, murabbi harus faqih. Nah, ini sufi yang katakan ya. Tadi Imam Syafi'i lahir tahun 150, wafat 204 Hijriah, ulama salaf. Ulama mutaakhirin, Syekh Abdul Wahab Sya'rani yang lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijriah. Kata beliau, hakikatu sufi huwa alim amila bi'ilmihi ay ala wajhil ikhlas. Hakikat seorang sufi, dia adalah orang yang alim. Hakikat sufi, dia adalah orang yang alim. Makna alim, ya paham tadi hukum, paham ilmu tasawuf, paham ilmu fikih, paham ilmu akidah. Ini akidah juga penting, i'tiqadun sahih, akidah yang benar. Kemudian semua ilmu tersebut dia praktekkan ala wajhil ikhlas, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sufi yang sebenarnya, kata beliau. Oleh sebab itu
Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa kalau orang tersebut sudah paham ilmu-ilmunya, ilmu tadi akidah, ilmu tasawuf, ilmu fikih, kemudian dia amalkan dengan ikhlas, hatinya juga bersih, tujuannya itu hanya mencari ridhonya Allah, maka orang inilah yang pantas disebut wali Allah. Kalau bukan mereka siapa lagi? Makanya beliau katakan, in lam yakun al-alim al-amil bi ilmihi waliyan lillah falaysa ala wajhil ardi waliyun. Jika bukan orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, itu bukan wali Allah, maka di muka bumi ini tidak ada yang namanya wali Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Contoh sederhana, ada orang atau ada satu tokoh terkenal sebagai seorang sufi. Beliau kelahiran tahun 247 Hijriah di Samara. Samara itu satu wilayah, satu tempat di Irak, pinggiran sungai Tigris. Ada satu tempat, satu kota namanya Samara. Beliau lahir di situ tahun 247 Hijriah. Wafat di Baghdad ya tahun 334 Hijriah. Aslinya beliau orang Turki, dari keluarga itu asalnya Turki, tapi lahirnya di Irak. Namanya populer di dalam kitab-kitab tasawuf, di dalam kitab-kitab tarjamah para sufi, namanya populer, yaitu namanya Al-Imam Shibli. Beliau dijuluki Syekhu Taifah, guru besar para sufi. Ayah beliau disebut sebagai hajib. Hajib ini apa ya? Pengawal khalifah. Jadi ayah beliau ini kerja di dalam istana di masa itu, di masa khilafah Abbasiyah. Jadi bergaulnya dengan pejabat, hingga para ahli sejarah menyebutkan Al-Imam Shibli di masa anak-anak itu bermain dengan anak-anak menteri, anak-anak gubernur, anak-anak pejabat. Hidupnya di istana karena ayahnya itu pengawal khalifah di dalam istana. Nah, satu ketika beliau hadiri satu majlis. Nah, ini fadilah majlis. Dalam majlis itu hati beliau berubah. Beliau berbicara dalam hati, hidup saya kayaknya bukan hanya seperti ini. Jauh dengan Tuhan, jauh dengan Nabi. Maka beliau putuskan, saya ingin berubah. Langkah pertama yang beliau tempuh adalah mencari seorang guru. Dan beruntungnya beliau memang hidup di masa yang banyak sekali aulia di zamannya. Bahkan menjadi pusat aulia di abad tersebut adanya di Irak, adanya di Iran. Akhirnya beliau memutuskan berguru kepada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Imam Junaid guru beliau. Perubahan dari hati beliau untuk bisa dekat kepada Allah. Coba perhatikan tadi, Imam Junaid ini terkenal sebagai salah satu tokoh sufi. Semua tarekat sanatnya ada di beliau, maka disebut sebagai pemimpin para sufi. Walaupun nanti sumbernya seluruh tarekat sufi ya, muaranya kembali kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW, semuanya. Antum bicara tarekat Qadiriyah, pendirinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Bicara Naqsyabandiyah, juga zuriyah Rasul. Bicara Syaziliyah, Abu Hasan Syazili, zuriyah Rasul. Semuanya pendiri tarekat itu adalah Ahlul Bait, yang nanti muara utamanya lewat pintu ilmu Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Makanya ditulis kitab oleh Said Ahmad bin Siddiq Al-Kummari berjudul Al-Burhanul Jali,
Kitab tersebut adalah kumpulan sanad tarekat para sufi dari masa ke masa, dari berbagai tarekat yang sumbernya lewat jalur Imam Ali yang beliau dapat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka langkah awal beliau ketika berguru kepada Imam Junaid, Imam Zahabi ceritakan, ternyata beliau itu diperintahkan harus mendalami fikih, belajar ilmu syariat. Berapa lama? 20 tahun. Belajar ilmu syariat 20 tahun. Makanya Imam Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, itu beliau mengatakan kana fagihan arifan bimadhab Malik. Al-Imam Shibli adalah orang yang ahli fikih, yang mengenal madhab Maliki. Jadi tamadhaba bil madhabil Maliki, beliau bermadhab Maliki. Dan beliau katakan begini, katabtu al-haditha 20 sanatan, saya mencatat hadis selama 20 tahun. Wajalastu al-fuqaha 20 sanatan, dan saya belajar kepada para ahli fikih selama 20 tahun. Setelah itu baru jadi sufi. Ini belajar fikih gak, nulis hadis tidak, tahu-tahu mengaku jadi sufi. Masih suka uang lagi. Iya. Nah, ini menunjukkan bahwa untuk menjadi wali Allah tidak mudah. Untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak mudah. Makanya sangat berat sekali untuk mengatakan kita melakukan ini karena Allah dan Rasul. Kita malu kadang-kadang. Ini saya bangun pesantren, ini untuk Allah dan Rasul, malu. Terlalu besar membawa nama Allah dan membawa nama Rasulullah SAW. Kita lagi berusaha untuk mendekatkan diri, belum bisa membawa nama-nama itu. Makanya Imam Shibli mengatakan 20 tahun saya belajar fikih, dan 20 tahun saya tulis hadis, menulis hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan di dalam kitab Al-Hafiz Ibnu Katsir, begitu juga dalam kitabnya Imam Sofadi Al-Wafi bil Wafayat, menyebutkan kana hafizal Muwatta. Bahkan beliau menghafal kitab hadis Al-Muwatta karangan Imam Malik. Nah, setelah itu beliau mulai intens dengan para sufi, dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Mulailah masuk kepada suluk. Suluk pertama beliau, nggak boleh sekian detik lupa kepada Allah dalam benak pikirannya. Syekh Abdul Wahab Sya'rani menceritakan dalam kitab Al-Anwar Al-Qudusiyah, di awal-awal latihan agar pikirannya ini hanya zikrullah, hanya mengingat Allah Ta'ala, itu beliau bawa rotan. Jadi ada rotan, dan memang zikir beliau itu zikrul khafi, ya. Zikir khafi itu zikir yang tidak mengeluarkan suara, diam. Tapi itu sebenarnya dalam hati pikirannya itu Allah, Allah, Allah. Kalau sekian detik lupa, diambil rotan, dipukul kepalanya, ingat lagi. Hingga para ahli sejarah menyebutkan biasanya itu beliau selesai bangun dari duduknya itu sudah ada satu kantong rotan yang patah. Itu awal suluk, sehingga terbiasa yang dipikirannya hanya Allah, 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 Allah. Dan beliau ini pernah menghadiri satu majlis. Di satu majlis beliau hadir, Imam Shibli. Pada waktu itu ada ulama hadis sedang mengajar kitab hadis tentang fadilah sedikit makan, qillatut ta'am. Ya. Nah, Imam Shibli badannya gemuk. Ya. Ketika Imam Shibli datang, banyak orang berdiri menghormati kedatangannya karena dianggap beliau sebagai seorang wali. Nah, ulama hadis ini kenal nih, jadi persilahkan duduk. Muncul dalam hatinya, masa wali ini hadis Nabi suruh sedikit makan, ini kalau gemuk begini banyak makan. Ini terjadi dalam hati itu. Dan pada waktu itu sedang membahas bab sedikit
sedikit makan. Kemudian di tengah-tengah dia ingin memulai mensyarahi hadis tersebut. Imam Syibli bangun dari majelis kemudian mengatakan, "Ya Imam, saya gemuk bukan karena banyak makan, tapi saya gemuk karena banyak zikir kepada Allah." Dan ternyata memang di riset beliau itu kana yasumu dahar, salah satu tokoh sufi yang punya kebiasaan puasa setiap hari kecuali hari-hari yang diharamkan. Jadi beliau gemuk itu karena zikir. Nah, ulama-ulama dulu mereka mengatakan itu bukan hal yang mustahil. Banyak ya, Ibnu Qayyim bahkan mengatakan, saya sendiri praktekkan ketika sudah merasakan zikir, sudah tenggelam dalam zikir, bisa beberapa hari tidak makan tapi badan kita masih kuat. Ya karena mereka bersuluk melakukan itu dengan cara yang benar, memiliki guru yang bersanad, hatinya bersih, pikirannya hanya ingat kepada Allah, diberikan kekuatan yang tidak biasa. Nah, itu Imam Syibli. Imam Syibli di akhir-akhir umurnya itu menjadi majdub ya. Jadi majdub itu sudah tertarik ke alam dunia ini, secara jasad masih di bumi, masih di dunia, tapi semuanya akal, hati, ruhnya itu sudah di alam yang lain. Nah, sehingga waktu itu gak boleh ucapannya diambil untuk jadi nasihat, pasti keluar aneh begitu. Nah, Imam Junaid sebenarnya pangkatnya sebagai guru pada waktu itu. Cuma waktu itu Imam Junaid menikah lagi. Waktu menikah lagi, malam pertama Imam Syibli datang. Imam Junaid lagi sholat waktu itu, sholat, dan itu setelah menikah malam pertama. Diketok pintu oleh Imam Syibli. Tengah malam siapa ini? Sudah dibuka pintu oleh Imam Junaid. Tiba-tiba Imam Junaid ditampar oleh Imam Syibli. Setelah ditampar, Imam Syibli pergi meninggalkan Imam Junaid. Imam Junaid paham betul waktu itu beliau sudah majdub, pasti saya melakukan kesalahan. Sampai datang tengah malam saya ditampar. Lihat orang-orang wali itu begitu. Dia tidak salahkan Imam Syibli. Orang-orang wali yang hatinya bersih selalu menyalahkan diri sendiri. Sehingga Imam Junaid berpikir, kesalahan saya ini pasti ada ini. Akhirnya dapat, oh benar saya punya kesalahan. Saking senangnya menikah, pas tadi malam pertama saking bahagia lupa ingat kepada Allah. Saya ditampar oleh beliau agar kembali ingat kepada Allah. Karena mazhab sufi, melupakan Allah dalam waktu sesaat itu termasuk maksiat yang paling besar. Nah, Sahal Tustari mengatakan, ma min ma'afiyah akbah indana min nisyani hadza rabb. Tidak ada satu maksiat yang lebih buruk di sisi kami. Ini ada kata di sisi kami ya, artinya bukan untuk semua, untuk kelompok kami para sufi. Maksiat terbesar di sisi kami adalah melupakan Allah. Nah, itu Al-Imam Syibli. Al-Imam Syibli di akhir-akhir umurnya masyarakat menganggap beliau orang gila. Ya, kayak orang majdub kan ya. Kita tahu ya, sekarang kan sudah bisa kita lihat beberapa tokoh yang majdub ya. Wan Syekhon misalnya, Habib Ja'far Al-Kaf. Kalau zaman dulu banyak. Ada kitab judulnya Uqalaul Majanin, orang-orang berakal di kalangan orang gila itu. Bahlul itu majdub. Abu Nawas itu majdub. Dimasukkan di kitab khusus wali-wali majdub itu. Nah, Imam Syibli termasuk di akhir-akhir umur majdub. Sehingga masyarakat menganggap beliau ini orang gila, yang orang-orang awam yang gak paham. Sama kayak kita zaman sekarang, yang gak paham bilang orang gila. Padahal kebalik, ketika hakikat dia yang gila. Hakikatnya kita yang gila, yang kejar-kejar dunia, yang bisa lupa kepada Allah, yang lupa akhirat. Bagi mereka orang ini yang gila gitu.
Nah, Imam Shibli ketika datang di majlis, ada imam besar di masa itu namanya Al-Imam Abu Bakar bin Mujahid, seorang ulama besar. Majlisnya dihadiri ribuan jamaah. Tiba-tiba ketika beliau mengajar, Imam Shibli masuk ke majlis beliau. Beliau bangun, menghentikan sesaat pengajian. Beliau berdiri menghormati kedatangan Imam Shibli. Kemudian dipeluk Imam Shibli dan dicium jidatnya Imam Shibli. Ini jamaah heran, wah ini orang gila kok dia dihormati begitu sama ulama besar ini. Setelah itu Imam Shibli pergi. Selesai pengajian, ada yang bertanya kepada beliau, kok dimuliakan sekali itu si Shibli itu? Kata Imam Abu Bakar bin Mujahid, saya semalam bermimpi Rasul SAW. Saya bermimpi Nabi. Imam Shibli datang, Nabi berdiri menghormati kedatangan Imam Shibli dan memeluk Imam Shibli dan mencium jidatnya Imam Shibli. Demi Allah, tadi waktu saya cium, aroma wangi yang tidak pernah saya cium sebelumnya itu masih menempel di jidatnya Imam Shibli. Itu adalah bekas ciuman Nabi Muhammad SAW. Wah, takjubnya. Kemudian di dalam mimpi tersebut saya bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, engkau muliakan Imam Shibli sedemikian, apa amalannya? Ini banyak orang anggap beliau orang gila. Kata Nabi, bagaimana saya tidak muliakan dia? Kamu tahu tidak, setiap ia habis sholat, selesai sholat 5 waktu, dia selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum ila akhir ayat. Setelah itu dia menutup dengan membaca salawat kepadaku. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina, salawatullah ya Muhammad sigotnya, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada beberapa riwayat. Yang pasti selesai membaca ayat tersebut, beliau tutup dengan salawat kepada Nabi sebanyak 3 kali. Dan bagaimana saya tidak muliakan dia, kata Nabi. Beliau amalkan secara istiqomah selama 80 tahun. Jadi saya muliakan, karena ayat ini kan bercerita tentang Nabi Muhammad. Kemudian ditutup dengan salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Shibli. Jadi bisa juga diamalkan. Ya, yang nukil riwayat ini banyak ulama, diantaranya Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau kisahkan riwayat ini juga, dan dalam kitab-kitab lainnya. Al-Imam Shibli, diantara amalan beliau yang biasa kita amalkan juga, hanya menyebut lafaz Allah, 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 Allah. Itu Imam Shibli sering mengamalkan. Jika ada yang bertanya, makna zikir engkau membaca Allah, Allah, Allah itu apa? Kata beliau, istaghfartullah fi qauli Allah, Allah. Maknanya adalah saya sedang memohon ampun kepada Allah, tapi langsung menyebut Allah, Allah, Allah. Ada yang bertanya kepada beliau, ma'alamatul arif, apa tanda orang itu mengenal Allah? Al-arif billah. Beliau menjawab, tandanya ada 3. Yang pertama, sadruhu masyruh, dadanya luas. Ya, dadanya luas. Maknanya luas tuh, pemaaf, gak gampang tersinggung kalau diberikan nasihat. Ya, pokoknya luas. Wa qalbuhu majruh, dan hatinya terluka. Kenapa terluka? Karena ingin jumpa Allah dan Rasul tapi masih hidup di dunia. Kemudian yang ketiga, kata beliau, jismuhu matruh, secara fisik dia ditolak, matruh. Seperti Imam Shibli, dianggap orang gila, matruh. Kata beliau, ini 3 tanda orang itu arif billah. Ada yang menanyakan kepada beliau tafsir firman Allah, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman, yaghuddu min absarihim, pejamkan mata-mata mereka.
Apa tafsiran ayat tersebut? Dijawab oleh Imam Shibli, maknanya adalah absarur ru'us anil maharimi wa absarul qulub amma siwallah. Makna ayat tersebut adalah menjaga pandangan mata yang ada di kepala dari hal-hal yang haram, dan menjaga pandangan mata yang ada di hati dari memandang selain Allah. Ini memang sufi ya, sufi kabir Al-Imam Shibli. Ada juga beliau mengatakan satu maqalah, beliau mengatakan begini, al-farah billah aula minal huzni baina yadillah. Kita bahagia karena Allah itu lebih baik daripada sedih di hadapan Allah. Artinya beragama ini juga sebenarnya hakikatnya harus bahagia. Kenapa bahagia? Karena pertama kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahwa Allah sudah memberikan satu hadiah yang sangat mahal, yaitu keimanan. Dan ketika kita taat, akhir kita adalah surga. Kenapa harus sedih hidup? Kebahagiaan semuanya. Kebaikan dihitung pahala berlipat ganda, meninggal husnul khotimah, bawa iman, bawa Islam. Setelah meninggal dikasih nikmat oleh Allah Ta'ala. Apa yang disedihkan? Kata beliau. Nah, ada satu ucapan beliau yang menarik sekali, dinukil oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad. Ya, Imam Ghazali lahir tahun 450, wafat 505 Hijriah. Jadi Imam Ghazali, selevel Imam Ghazali itu kagum kepada Imam Shibli. Karena Imam Ghazali saya temukan di beberapa kitab Imam Ghazali itu seringkali menukil Imam Shibli. Di antaranya di kitab Ayyuhal Walad ya. Ayyuhal Walad kitab Imam Ghazali. Jangan terkecoh dengan judul, wahai anak. Ini isinya tasawuf tingkat tinggi. Jadi di masa itu anak-anak sudah bertasawuf seperti itu. Di level mereka itu disebut anak-anak. Tapi kalau dibacakan, dipelajari di zaman kita, ini levelnya orang yang sudah ma'rifatullah. Itu kitab Ayyuhal Walad. Ya aslinya bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Bahasa Persia, kemudian ada ulama menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Imam Ghazali orang Iran, asli Iran, di Tus. Ya, Al-Imam Ghazali menukil Imam Shibli itu, beliau mengatakan hukiya anna al-Imam Shibli khadama arba'a mi'ah ustazin. Imam Shibli itu belajar kepada 400 orang guru. Dan Imam Shibli mengatakan wa qara'tu arba'ata alafi hadithin, dan saya telah membaca 4.000 hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma ikhtartu minha hadithan wahidan. Kemudian dari 4.000 hadis saya hanya ambil satu hadis. Wa amiltu bihi, dan satu hadis inilah yang saya amalkan. 4.000 hadis beliau pelajari, ternyata beliau simpulkan hanya ambil satu hadis itu beliau amalkan. Wa khalaitu ma siwah. Adapun hadis-hadis yang lain saya kesampingkan dulu. Saya amalkan satu hadis saja dari 4.000 hadis tersebut. Li'anni ta'ammaltuhu, karena ketika saya menganalisa, mengamati satu hadis tersebut, ternyata 4.000 atau ya 4.000 hadis tersebut, atau kurang dari 4.000 tadi, semuanya terhimpun di satu hadis itu. Fawajadtu khalasi wa najati fihi. Satu hadis itu cukup untuk menyelamatkan diri saya di dunia dan di akhirat. Wa kana ilmul awwalin wal akhirin kulluhu mundarijan fihi. Dan satu hadis ini adalah kumpulan ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang paling akhir di hari kiamat, ada di satu hadis ini. Kata beliau, faktafaitu bihi, maka saya cukup mengamalkan satu hadis ini. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li ba'di ashabihi. Isi hadis tersebut bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sebagian sahabat-sahabatnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda,
i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha, beramallah untuk dunia kalian seukuran kalian tinggal di dunia. Wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha, dan beramallah untuk akhirat kalian seukuran kalian abadi di akhirat tersebut. Wa amal lillah biqadri hajatika ilaihi, dan beramallah untuk Allah seukuran kebutuhan kalian kepada Allah. Wa amal linnar biqadri sabrika alaiha, dan beramallah untuk neraka agar kalian terjauhkan dari api neraka seukuran seberapa sabarnya kalian menahan panasnya api neraka. Kata beliau, satu hadis ini cukup saya amalkan gitu. Ya, kalau kita syarahkan, masih ada waktu sedikit ya. Syarahkan yang pertama tadi, bahwa beramallah untuk dunia kalian seukuran kalian tinggal di dunia, maka itu sangat singkat. Kalau dinisbatkan kepada umur kita, Nabi sudah berikan jawaban itu. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan juga riwayat At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu zalika." Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun saja. Dan sangat sedikit orang yang umurnya melewati 70 tahun, kata Nabi Muhammad SAW. Singkat, sesaat. Itu berkaitan dengan umur kita. Kalau berkaitan dengan umur bumi, lebih sedikit lagi. Kalau dinisbatkan setelah alam akhirat, kita pindah ke alam akhirat, maka umur di bumi ini sangat singkat. Allah Ta'ala mengabarkan, lam yalbasu illa asyatan au duhaha. Mereka tinggal di bumi ini hanya sesaat di waktu sore dan sesaat di waktu duha. Di bumi ini tinggal kita dari Nabi Adam sampai manusia terakhir sampai hari kiamat, kata Allah tinggalnya itu hanya sesaat waktu sore dan waktu duha kalau nisbat dengan hitungan akhirat. Jadi sangat singkat sekali. Kemudian yang kedua, beramallah untuk akhirat seukuran kamu kekal di dalamnya. Nah ini jelas Allah katakan, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu al-mu'minin wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati ad wa ridwan minallah akbar dzalika huwal fawzul azim. Allah katakan kalian tinggal di surga kekal selama-lamanya. Itu adalah sesuatu yang harus kita kejar. Jangan sampai mengejar sesuatu yang fana dan meninggalkan sesuatu yang abadi. Kemudian yang ketiga, kata Rasul SAW, beramallah untuk Allah seukuran engkau butuh kepada Allah. Ya, kita ini butuh kepada Allah setiap saat. Namanya makhluk. Di surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Apa arti Allahus Somad? Abu Hurairah mengartikan, As-Somad adalah Allah la yahtaju ila kulli syai'in wa kullu syai'in yahtaju ilaih. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, tapi yang namanya sesuatu butuh kepada Allah. Kemudian yang terakhir, beramallah untuk neraka seukuran kau sabar menahan panasnya api neraka. Ini berat. Api dunia saja kita gak sanggup. Makanya dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sudah mengatakan kalian gak akan sanggup menahan api neraka. Sehingga Allah berikan nasihat kepada orang beriman sekalipun, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha annas wal hijarah. Kata Allah Ta'ala, wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Karena Allah tahu gak ada yang sanggup. Tahu gak bahan bakarnya apa? Kata Allah, bahan bakarnya api neraka manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun giladun syidad.
sudah diazab dalam neraka dengan api yang sangat panas. Di dalamnya ada malaikat yang kejam. Jadi malaikat Zabaniyah disebut. Itu ada dalam neraka. Diciptakan malaikat Zabaniyah di dalam neraka dari kemurkaannya Allah. Makanya disifati gilad syidad, keras, tegas. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah yang Allah perintahkan pada mereka, dan mereka mengerjakan apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. Maka ini hadis satu, kata Imam Shibli, cukup saya amalkan, itu keselamatan bagi saya di dunia dan di akhirat. Ittaqun narah walau bisyakki tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimah thayyibah, ya. Takutlah terhadap api neraka walaupun dengan sedekah sepotong korma. Jika kalian tidak temukan sepotong korma tersebut, maka sedekahlah dengan kalimat yang baik. Itu pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jama'na hadza jama' marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaitan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.